Timnas Indonesia mengusung ambisi balas dendam dengan menargetkan poin penuh kontra Bahrain. Duel ini akan menyajikan persaingan sengit para bintang. Miss Hilgers yang menyandang status pemain termahal bakal diuji untuk menghentikan pergerakan Ali Madan. Sementara duel pemain naturalisasi tersaji antara Eliano Renders dan Vincent Emmanuel. Kemudian ada duel sengit di antara dua kapten yaitu Jay Itzes yang diharuskan mengawal Qomail Al-Aswad. Bagaimanakah head-to-head pemain kunci antara Indonesia melawan Bahrain? Ambisi besar Timnas Indonesia meraup poin penuh. Timnas Indonesia mengusung hasrat besar di partai ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda menargetkan untuk bisa meraih poin penuh atas Bahrain. Seandainya ini terwujud, peluang Indonesia untuk mentas di Piala Dunia akan semakin terbuka. Apalagi skuad Garuda akan ketambahan amunisi baru yakni Miss Hilgers dan Eliano Renders. Shin Tae-yong selaku pelatih sangat optimis dengan peluang anak asuhnya di laga nanti. Dia bilang kehadiran Hilgers dan Eliano akan coba dimanfaatkannya dengan baik. Keduanya merupakan pemain yang sangat bagus. Karena bagus, jadi kami panggil. Kami akan memanfaatkan kemampuan mereka dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan, ujar Coach Shin. Keyakinan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir. Pak Erick sangat optimis anak asuh Shin Tae-yong bisa memberikan yang terbaik. Dukungan besar sudah diberikan semua pihak agar Indonesia tampil maksimal kontra Bahrain. Saya yakin Coach Shin punya strategi baru dengan kedatangan dua pemain anyar, ujar Pak Erick. Di sisi lain, media Bahrain langsung menaruh kekhawatiran dengan kekuatan yang dimiliki Indonesia. Al-Watan News meminta pelatih Dragan Talajik melakukan persiapan matang demi meraih poin. Pelatih Dragan Talajik harus mengatur ulang tim nasional secara signifikan. Tampaknya menghadapi Indonesia tidak akan menjadi laga yang mudah, tulis Al-Watan. Di sisi lain, Indonesia justru mendapatkan banyak dukungan untuk bisa tampil heroik. Salah satunya dari Hajime Moriyasu yang kagum dengan performa pasukan Garuda. Bahkan pelatih timnas Jepang ini memprediksi skuad Garuda akan lolos ke Piala Dunia bersama Samurai Biru. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C kualifikasi babak ketiga, ujar Moriyasu. Jay Itzes versus Qomail Al-Aswad. Jay Itzes akan kembali dipercaya menjadi andalan di lini pertahanan Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain kelahiran Mierlo tersebut berhasil menunjukkan performa yang memuaskan. Timnas Indonesia sendiri belum sekalipun menelan kekalahan kala diperkuat Jay Itzes. Belum lagi Jay Itzes juga ditunjuk menjadi kapten skuad Garuda. Selain kerap kali diperlihatkan menasehati rekannya, Itzes juga menjadi teladan yang baik sebagai kapten. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Yang kelihatan kewibawaannya dari semua pemain Timnas Indonesia itu Jay Itzes. Setelah makan ada classroom. Sebelum classroom, Jay Itzes berdiri tegak di depan semua orang Timnas Indonesia dan minta maaf atas keterlambatan dia, puji Sumarji. Sikap teladan ini dilanjutkan dengan penampilan apiknya sebagai bek tengah utama Timnas Indonesia. Dirinya berhasil membuat frustrasi lini serang Australia maupun Arab Saudi di ronde ketiga. Di laga melawan negeri Kangguru saja, bek tengah Venezia ini berhasil melakukan 9 sapuan. Penampilan apik dan sikap teladan diharapkan dapat menular ke pemain lainnya. Itzes sendiri diprediksi akan berhadapan dengan kapten Bahrain yakni Qomail Al-Aswad. Pemain berusia 30 tahun ini memiliki segudang pengalaman bersama pasukan Mutiara Teluk. Tercatat Qomail menjadi pemain dengan caps terbanyak di Bahrain dengan 90 penampilan. Selain itu, dirinya juga menjadi pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Meskipun berposisi asli sebagai gelandang serang, dirinya bisa menempati posisi lain seperti striker. Dragan Talajik sendiri menganggap Qomail sebagai tulang punggung Bahrain. Hal ini terbukti dari akurasi umpannya yang mencapai 70% bersama Bahrain. Selain itu, Qomail juga melepaskan 9 operan berbahaya ke jantung pertahanan Jepang dan Australia. Miss Hilgers versus Ali Madan. Selain duel antar kapten, duel panas juga terjadi di antara dua pemain termahal. Ketangguhan Miss Hilgers di lini belakang langsung diuji menghadapi penyerang haus gol sekaliber Ali Madan.
Bek senilai 7 juta euro ini berhasil tampil konsisten dan menjadi andalan FC Twente. Kemampuan tangguh Hilgers dibuktikannya saat berhadapan dengan Feyenoord. Dirinya berhasil membuat para penyerang asuhan Jose Mourinho kesulitan. Joseph Osting selaku pelatih nggak ragu memberikan pujian kepada sang bek. Feyenoord punya pemain bagus, tetapi kami juga memiliki pertahanan yang sangat baik, ucapnya. Pemain kelahiran Amersfoort ini punya keahlian lain yang bisa dimanfaatkan Coach Shin. Hilgers punya atribut bek modern yang unggul dalam umpan-umpan jitu dan akurat untuk build up serangan. Meski begitu, konsistensi Hilgers akan ditantang habis-habisan oleh Ali Madan. Pasalnya, sang mega bintang menyandang status sebagai pemain termahal Dilmun Warriors dengan nilai 3 juta euro. Ali diketahui punya kualitas dengan mengandalkan insting gol yang tajam. Dilansir dari Fotmob, winger 28 tahun ini sukses melesatkan 1,83 tembakan ke mulut gawang per 90 menit. Persiapan winger 28 tahun ini demi menjebol pertahanan tim merah putih pun gak main-main. Salah satunya adalah dirinya dirumorkan menyempatkan untuk beribadah umroh ke Tanah Suci. Hal ini terlihat saat dirinya mengunggah momen tersebut di Instagram pribadinya. Tom Haye versus Ali Haram. Selain duel antara pemain termahal, laga Garuda kontra The Pearl Divers juga berlangsung sengit di lini tengah. Pasalnya laga ini akan mempertemukan dua gelandang berpengalaman. Sebut saja ada nama Tom Haye yang bermain di Almere City. Gelandang kelahiran Amsterdam ini kemungkinan akan tetap menjadi jenderal lapangan tengah Garuda Nusantara. Hal ini nggak terlepas dari performa stabilnya membela si domba hitam. Penampilan positifnya ini sampai mendapatkan pujian Hedwigs Maduro selaku pelatih kepala Dieli. Dengan Tom Haye dan Anas Tahiri, kami akhirnya mendapatkan stabilitas di inti tim. Disitulah Anda akan melihat pola penyerang dan kesepakatan bertahan, ujar pelatih 39 tahun tersebut. Gak cuma itu, mantan pemain Heerenveen ini juga sempat masuk Team of the Week Eredivisie pekan ke-8 versi SofaScore. Performa apik Haye ini bisa menjadi modal penting jelang laga kontra Bahrain. Pasalnya gelandang berdarah Solo ini harus menghadapi gelandang veteran Bahrain yakni Ali Haram. Pemain berumur 35 tahun ini masih jadi tumpuan pasukan Dilmun di ronde ketiga. Meski berusia uzur, dirinya tampil produktif dengan membukukan 46 caps dan melesatkan 6 gol. Selain itu, gelandang gek ini sempat unjuk gigi saat berhadapan dengan Australia dan Jepang. Dirinya sukses mencatatkan 100% tackle sukses di dua laga tersebut. Ali Haram juga patut diwaspadai karena dirinya punya peran vital dalam pertahanan. Saat dirinya ditarik keluar kontra Samurai Biru, negeri Mutiara Teluk justru harus kebobolan 4 gol. Padahal selama Ali Haram bermain, The Maroons justru tampil menekan Jepang. Eliano Renders versus Vincent Emmanuel. Eliano Renders sendiri diperkirakan akan menjalankan debutnya di laga kontra Bahrain. Pemain Pexwool ini menjadi nama yang diperkirakan bisa mengatasi masalah lini serang skuad Garuda. Dirinya diprediksi bisa memperkaya taktik penyerangan timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memang dikenal dengan kemampuan visi yang luar biasa. Selain itu, Eliano juga terkenal sebagai salah satu pemain yang serba bisa. Meskipun berposisi asli sebagai bek kanan, ex-Akademi FC Twente ini bisa ditempatkan di gelandang serang maupun sayap. Bersama Pexwool musim ini, Eliano sudah tampil dalam 5 pertandingan. Dirinya juga berhasil mencatatkan 82% operan sukses per 90 menit. Kualitas hebat Eliano Renders semakin akan diuji oleh pemain naturalisasi Bahrain yakni Vincent Emmanuel. Pemain berdarah Nigeria ini sendiri berposisi sebagai bek kanan. Vincent baru menjalankan debutnya di laga melawan Australia dan juga Jepang. Melawan skuad Kangguru, pemain berusia 23 tahun ini berhasil menang dalam 5 duel. Hasilnya, dirinya berhasil mendapatkan rating 7,3 dari Fotmob di laga kontra Australia. Selain berposisi sebagai bek kanan, Vincent sendiri juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah. Kemampuannya dalam membaca permainan bisa menjadi masalah bagi Eliano. Apalagi pemain Citra Club ini memiliki keunggulan dalam duel 1 lawan 1. Dengan jauhnya kualitas pemain, apakah timnas Indonesia mampu mendapatkan kemenangan kontra Bahrain?